untuk melakukan safety induction terlebih dahulu. Dilengkapi fasilitas untuk yang beragama Muslim. Untuk masjid ada selatan Bapak Ibu ya. Terus ada menara pidana 2. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Association ini kita sudah buka chapter. Chapternya kayak komunitas mobil, cabang buka cabang di paling dekat dengan Jawa Barat. Silakan rekan-rekan Jawa Barat coba berdiri biar kenalan sama rekan-rekan dari Jakarta. Oke, terus lanjut kita punya yang jauh cabang sekaligus ada sumber kita. Cabut, monggo berdiri cabut. Nah, ini semua Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan semua yang berkenan hadir nih. Waduh, ada bos saya. Kamu hebat ya. Dan yang lainnya semua kita di sini adalah present. Nah, sekarang kita minta dari Jawa Barat. Tiga-tiganya boleh ikut. Tiga-tiganya sekalian. Biar ada dokumentasinya. Teman-teman udah nanyain itu tadi Pak Ardi Andi ya. Andi. Silakan akan silakan langsung oleh Sekjen Wisma Pak Denny. Boleh terlawat. Oke, terima kasih. Foto dulu ya. Izin memperkenalkan diri Pak, saya nama sejak udah saya, panggilannya biasanya ya lebih akrabnya dipanggil Cak ya, karena hampir sebagian besar apa itu namanya orang Surabaya itu panggilannya Cak. Kenapa sih? Karena takut dicoret dari KTP Pak. Gitu. KTP-nya dicoret kalau nggak pakai alma mater Cak. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya satu itu di belakang namanya Cahaya ya. Kebetulan beliau juga dulu namanya dari dulu berfungsi dengan baik. Kenapa Pak? Efektif ya. Ukuran efektifnya itu apa? Kita risah itu. Ukuran efektifnya itu apa? Karena semua yang dikatakan bagus atau tidak bagus itu harus ada tolok ukurnya, harus ada apa? Harus ada ini panduan untuk mengukurnya gitu ya. Sama seperti standar itu kan dibilang ini standard is not everything but everything is standard is nothing, benar ya? Ya benar, ada pepatah gitu, standard is not everything. Sendiri kan nggak ikut standar nggak ada masalah kan gitu ya. Asalkan dia belum dimasukkan ke dalam regulasi loh ya, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke regulasi kayak helm gitu kan, SNI, ya kita nggak ikut nggak ada masalah. Tapi kalau helm SNI itu sudah masuk ke undang-undang lalu lintas, jadi masalah kalau kita nggak ikut kan ini ya. Nah itu. Nah, aja ketentuan regulasi itu namanya kita memenuhi ketentuan preskriptif. Kalau dia 500 USDM dalam 100 PSI, pada 100 PSI kita ikut itu. Ya berarti kita memenuhi ketentuan preskriptif sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Tapi apakah dia sesuai dengan kebutuhan kita? Yang kedua, kalau dia apa namanya fail to close gimana? Ya itu juga karena dia bukan pompa vakum, hanya pompa sentrifugal. Even dia nggak perlu suction lift seperti ini lah. Ini kan terlalu jauh ya. Misalnya dia di sini aja, apa itu namanya suction lifting. Itu tetap dia nggak akan bisa nggak akan bisa hidup karena memang dia bukan pompa is mandatory or not gitu ya. But how to install ya, how to install a fire pump properly when once is needed ya. Kalau dia dibutuhkan, kalau dia nggak butuh dia ngapain kita lihat ini kan gitu ya. Jadi kalau butuh baru lihat ini kan gitu ya. Bagaimana cara masuknya kan gitu ya. Nah ya itu. Tapi kalau kita apa itu namanya ya 9049 kan 903 kan berarti minimal ditanya harus mungkin. Nah itu ceritanya. Nggak boleh kurang, kalau kurang kapitasi gitu ya kan. Kalau kurang kapitasi
lebih boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi over budget. Iya kan? Ya, lebih boleh nggak 12.000? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi over budget. Kalau punya uang nggak ada masalah. Kan gitu. Itulah pendekatan engineering mah seperti itu. Gitu ya. Bagian dari rencana tanggap darurat. Di Indonesia mungkin masih belum, tapi kemungkinan lambat laun pasti akan dibutuhkan juga. Nah, jadi kan monggo silakan kalau mau tidak berminat untuk ya ini kan kita lihat dia menerobos asap ya. Sedangkan yang di sini kan asapnya sudah terakumulasi dengan apa namanya. Kira-kira ya seperti itu. Tinggal nah dia potensi untuk selamanya jadi seperti apa itu bisa kita prediksikan kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa seperti apa gitu efek nanti untuk efektivitas untuk penggunaannya. Apakah kita bertahan dengan sesuai kebutuhan kita negative suction, apa memenuhi standar regulasi yang baru positive suction? Iya. Pertanyaan saya gini. Ini ada satu statement dari si narasumber ini. Strainer di dalam instalasi pipa proteksi kebakaran tidak perlu digunakan. Benar ya Pak ya? Ya. Padahal sebenarnya kalau saya lihat di NFPA 20 itu perlu bisa. Itu bisa untuk mereduksi turbulensi. Karena apa? Ya fungsi dari efeknya menurut saya adalah untuk mengurangi. Ada pengaruh nggak sih? Ada beberapa juga pompa ini. Yang ini kan Bukan dari secara visualisasi, atau secara visualisasi. Kalau mungkin dibandingkan sekarang pertama saya bukan basic backgroundnya engineering, jadi nggak gitu paham dari yang menangani panus. Kalau kami dari HSE bilangnya engineering paling cuma kita kulitnya aja. Iya, engineering berarti nyerempet engineering. Yang saya tanya nyerempet. Jadi kan punya performa yang bagus dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya performanya bagus gitu ya. Misalnya sesuai dengan standar yang diinginkan gitu misalnya. Tapi karena ada satu hal yang menyebabkan tingkat probability kan semuanya seperti tidak terlalu itu namanya tidak tahu ya, ketidakpastiannya terlalu tinggi ya. Yang sama tidak. Memang ada namanya strain relief ya. Strain relief itu bukan strainer, tapi strain relief itu adalah flexible joint sebenarnya. Flexible joint yang apa itu namanya yang bentuknya metal gitu ya. Itu karena di dalam di dalam apa itu namanya hidraulik ya itu kalau dia itu apa itu namanya takutnya apa ya ini paling benar ya. Kadang-kadang apa itu namanya semua problem itu kan tidak harus selesaikan dengan penggantian gitu ya. Mungkin dengan frekuensi pembersihan yang lebih tinggi dan boleh nggak seperti itu, asalkan dia performanya di ujung itu dengan ini apa itu namanya tentukan itu benar-benar apa itu namanya ini sesuai, ya nggak ada masalah Pak. Tapi yang jelas ini kan harus pastikan bahwa dia nggak logik karena untuk mempertahankan sistem gitu ya. Supaya dia bisa automatically running kan gitu kan, fungsinya kan dia supaya bisa automatically running. Kalau nggak ada checkpoint maka ya nggak bisa automatically kan gitu ya. Nah karena dia hubungannya dengan automatically running, maka yang perlu kita lakukan adalah apa? Adalah melakukan maintenance yang harus di ini, karena dia checkpoint di discharge itu mandatori gitu loh. Gitu. Kalau ini rusak berarti sudah diganti Pak. Ya, ini harus diperiksa dulu, ini semoga ya kerokin dulu ya. Ini baik-baik saja atau ada sakit gini kita gitu. Iya silakan. Itu kan pakai sarkon ya? Sarkon. Untuk Ya salah satunya untuk memeriksa. Biasa kan kalau maintenance kan mereka juga langsung melaksanakan uji, betul nggak sih? Nggak selalu ya? Enggak selalu. Nah kalau seandainya kita melakukan dengan pihak ketiga, itu
Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Iya. Boleh saja, asalkan yang dipercaya itu qualified itu aja. Sehingga apa hasil dari maintenance dan juga hasil dari apa analisanya Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira qualified yang jelas kan itu kan. Nah kalau jadinya nunjuk siapapun orangnya qualified itu ditunjukkan dengan apa ya? Apa itu namanya kompetensi, ditunjukkan pengalaman dan juga sertifikasi kan gitu ya. Orang bisa aja ngaku, Pak saya bisa, tapi ujung-ujungnya nah gitu kan. Certified belum tentu dia qualified ya kan. Banyak teman-teman itu yang sertifikatnya kalau diumumkan kalau saya kalah, dia bilang ya. Sertifikat semua itu Pak, iya bisa disekolahin nggak? Kalau saya kan nggak sertifikat itu, pengennya sekolahin aja. Memberdayakan ternyata itu makanya beda kan cari yang benar-benar Ada yang mau tanya? Allah Ini kan? Yang gratis itu gratis saja kadang-kadang malas belajarnya apalagi berbayar gitu ya. Saya sangat setuju kalau yang namanya ilmu itu kita prinsipnya adalah gratis. Semua yang mau belajar kita akan berikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah mengenal Cabudi Di acara Ismal Talk yang berhubungan dengan pompa kebakaran, maka sebelum saya tutup saya kembalikan kepada MC. Saya persilakan Ibu. ya saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian mungkin saya terlalu banyak bercanda atau seperti apa ya kadang kayak saya tahu seperti inilah gitu ya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan karena sebagai manusia biasa nggak luput dari kekurangan karena yang sempurna ya Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Silakan mendapatkannya di tempat pendaftaran. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama agar semuanya ilmu yang kita dapat hari ini terserap dengan baik, bermanfaat, agar kita kembali ke rumah dengan selamat.